Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan bekas anak buah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejagung juga mengungkap awal skandal Chromebook dimulai saat dibuatnya grup WhatsApp Mas Menteri Core Team oleh Nadiem bersama para staf khususnya. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook memasuki babak baru usai disidik sejak 20 Mei lalu. Sebanyak 4 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Mereka yakni ex-Stafsus Nadiem Juristan, konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Dasar 2020-2021 Dikbudristek Sri Wahyuningsih, serta Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Multasyar. Keempat tersangka diduga telah bersekongkol dan melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2022. Penunjukan sistem operasi Chrome itu dilakukan sebelum Nadiem resmi menjabat sebagai menteri. Para tersangka juga mengarahkan tim teknis kajian teknologi informasi dan komunikasi untuk memilih vendor penyedia laptop Chromebook. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar 1.980 miliar rupiah. Kemudian terhadap keempat orang tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup, maka pada malam hari ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga mengungkap awal mula dugaan korupsi saat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team dibuat Agustus 2019 oleh Nadiem Makarim bersama para stafsus. Grup itu dibuat untuk membahas rencana pengadaan laptop Chromebook sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan. Pada 6 Mei 2020, dalam rapat daring yang dipimpin oleh Nadiem, mantan Mendikbudristek itu memerintahkan agar pengadaan laptop Chromebook periode 2020-2022 segera dilaksanakan, meski saat itu pengadaan belum berjalan. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek pada tanggal 6 Mei 2020, JS bersama dengan SW, bersama dengan MUL, kemudian IBAM, dalam rapat Zoom meeting yang dipimpin secara langsung oleh NAM, yang dalam rapat Zoom meeting tersebut NAM memerintahkan laksanakan pengadaan TIK atau TIK tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan. Setelah penetapan tersangka, Kejaksaan Agung langsung menahan Sri Wahyuningsih dan Multasyar ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara Juristan belum ditahan karena masih berada di luar negeri, sedangkan Ibrahim Arif hanya dikenai tahanan kota karena menderita gangguan jantung kronis. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung juga telah mengambil langkah penerbitan daftar pencarian orang atau DP untuk tersangka mantan stafsus Nadiem Juristan. Hal ini dilakukan karena Juristan tengah berada di luar negeri dan mangkir dari jadwal pemeriksaan. Saudara JS atau JT ya, memang sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan patut 3 kali berturut-turut, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ya, bahkan yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta diminta keterangan secara tertulis, tapi
itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Sehingga keterangannya yang dikirim ke kita, ke penyidik secara tulis nanti mungkin dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan? Kami pertama sudah melakukan DPO, ya, dan tentu kami bekerja sama dengan pihak terkait agar yang bersangkutan bisa hadir, bisa pulang di tanah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.